Dalam sebuah operasi militer perang di masa modern, tentu sangat penting untuk mempunyai integritas yang baik antara tiga matra, baik itu darat, laut maupun udara, di mana ketiga matra tersebut harus saling melengkapi agar dapat memenangkan operasi pertempuran. TNI sendiri saat ini sangat gencar untuk mengintegrasikan kekuatan tiga matra karena memang selain alutsista yang canggih, hal ini juga perlu karena cepat atau lambat era peperangan modern di masa depan akan bergerak secara bersamaan di semua lini baik darat, laut maupun udara. Salah satu hal yang dilakukan oleh TNI dalam sinkronisasi dan integritas kemampuan adalah dengan menggelar latihan atau operasi bersama antara tiga matra. Seperti baru-baru ini, TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi di alur laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II dengan TNI Angkatan Udara. Dalam hal ini, alutsista yang terlibat dari matra laut adalah KRI I Gusti Ngurah Rai yang bertolak dari Koarmada II di Surabaya, sedangkan dari unsur matra udara ada jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada 10 Februari lalu. Operasi bersandi Garda Samudra 21 ini dilaksanakan sebagai bentuk interoperabilitas antara unsur tempur Sukhoi Su-27 Su-30 dan unsur KRI I Gusti Ngurah Rai 332 dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum serta kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah ALKI II. Dalam operasi gabungan tersebut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 melaksanakan penembakan chaff ke udara, sementara Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 melakukan simulasi serangan udara ke permukaan. Kedua aksi tersebut merupakan bentuk keseriusan kedua satuan tempur dalam meningkatkan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk persiapan menjaga teritori Indonesia dari gangguan asing terutama di wilayah ALKI II. Diharapkan ke depannya, latihan seperti ini harus semakin sering dilakukan oleh TNI guna meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan keterampilan prajurit dalam mengawaki alutsista yang modern ini. Latihan ini juga memberi pesan dan menegaskan kepada bangsa asing maupun asing untuk tidak nakal, usil dan berani macam-macam dengan Indonesia. Memang sih, jika kita perhatikan, akhir-akhir ini TNI Angkatan Laut sangat rutin melakukan latihan, baik itu sesama KRI ataupun bersama kapal perang asing. Tercatat, dalam 7 bulan terakhir TNI Angkatan Laut sudah melaksanakan latihan dengan negara lain sebanyak 5 kali. 2 kali dilakukan di Indonesia, 1 dilakukan di Brunei, dan saat ini yang paling baru Indonesia mengirim kontingen KRI Bung Tomo dalam latihan bersama dengan negara-negara maju dunia di Pakistan. Serta KRI Sultan Hasanuddin yang tergabung dalam Maritime Task Force di Timur Tengah melaksanakan operasi mailback transfer di perairan Lebanon di Laut Mediterania dengan kapal Turki yang pada hari itu juga KRI Sultan Hasanuddin melaksanakan sailing pass dengan kapal perang Angkatan Laut Jerman. Ini memang gencar dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di tengah ketegangan Laut Cina Selatan yang semakin tidak menentu dan terus mengalami peningkatan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang latihan bersama Angkatan Udara dan Angkatan Laut ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.